Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, para romo, ramani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Ini belum nyala ya? Ada yang bisa bantu? Ya, mulai hari ini selama 3 hari, besok dan lusa, saya akan mencoba untuk membawakan topik Karaniya Metta Sutta. Bisa jadi akan bisa selesai dalam 3 hari, tapi bisa juga tidak selesai. Kalau tidak selesai, ya terpaksa sambung tahun depan. Untuk hari ini, pertama-tama kita akan ini dulu, menceritakan asal-usul mengapa Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Ya, baik. Karaniya Metta Sutta ini kalau di Indonesia ya biasanya ya disebut Karaniya Metta Sutta. Tapi kalau di Myanmar itu seringkali juga disebut sebagai Metta Sutta. Dan terjemahan Mandarinnya itu biasanya ini pakai Tse-Ching, jadi pakai judulnya Myanmar. Karena Metta sebagaimana kita ketahui itu Mandarinnya itu adalah Tse. Sedangkan kalau Karuna itu Pei. Jadi oleh karena itu mungkin kalian pernah sering dengar istilah Tse Pei. Nah, Tse Pei itu artinya metta karuna. Ya, misalnya kalau yang Tse misalnya itu Tse-nya itu dari metta ini. Ya, baik. Karaniya Metta Sutta ini bisa kita temukan di dalam Tipitaka bagian Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya juga terdiri dari belasan judul. Dan salah satu judulnya namanya Khuddaka Patha. Nah, di dalam Khuddaka Patha ini, kitab Khuddaka Patha ini, nah itu ada 9 judul ya. Yang pertama itu adalah Saranataya, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan itu dianggap merupakan langkah yang paling dasar pada saat seseorang mau mulai mendalami Dhamma. Lalu setelah itu, ya ini Dasa Sikkhapada. Ini sebetulnya sila untuk para samanera. Jadi bisa jadi kitab Khuddaka Nikaya ini adalah buku pegangan untuk para samanera di zaman dulu, sehingga ini dianggap sebagai sila. Jadi kalau tadi 3 perlindungan, lalu yang kedua, tahap kedua menjalankan sila. Nah, karena ini untuk samanera, sehingga sila untuk samanera. Lalu setelah menjalankan sila, ya kan sila, samadhi, dan panya. Nah, sekarang samadinya apa? Yaitu Dwatinsakara, yaitu ini perenungan terhadap 32 bagian tubuh. Ya, karena itu dianggap merupakan salah satu langkah meditasi yang bisa mengurangi kemelekatan kita terhadap jasmani kita. Kemudian di samping itu juga bisa mengembangkan samadhi. Kemudian yang keempat, Kumara Panha. Kumara Panha ini merupakan tanya jawab antara Sang Buddha dengan seorang samanera yang namanya Sopaka. Sopaka ini dia usia 7 tahun sudah mencapai arahat.
ya sudah mencapai arahat. Jadi ini merupakan tanya jawab antara Sang Buddha dengan Samanera tersebut. Dan melalui tanya jawab ini Samanera itu secara ini juga secara resmi diupasampada menjadi biku. Mungkin waktu itu belum ada peraturan bahwa untuk ditabiskan diupasampada menjadi seorang biku itu minimal harus 20 tahun. Jadi ketika peraturan 20 tahun ini belum ada, ya jadi ada ini anak-anak yang baru usia 7 tahun itu sudah langsung ditabiskan menjadi biku. Dan tanya jawab ini sebagai sejenis upacara upasampada dari Samanera Sopaka ini. Dan ini dikatakan oleh kitab komentar, dikatakan merupakan kalau tadi sudah sila, lalu ada samadhi. Nah sekarang yang keempat ini adalah pengembangan panya, ya, pengembangan kebijaksanaan. Kemudian bab yang kelima adalah Manggala Sutta. Manggala Sutta dikatakan ya setelah mencoba untuk mulai menjalankan sila samadhi dengan panya, langkah berikut adalah mengumpulkan berkah, mengumpulkan kebajikan. Kebajikan ini berlaku untuk umat awam maupun untuk para Pak Bajita atau mereka yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Jadi isi dari Manggala Sutta tahun lalu kita sudah membahas ini, itu cocok untuk segala kalangan, baik yang berumah tangga maupun untuk yang Pak Bajita. Kemudian setelah itu, ya kalau Manggala Sutta ibaratnya itu adalah bagaimana kita melindungi diri sendiri dengan kebajikan. Nah, kalau Ratana Sutta itu bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dari gangguan pihak yang lain. Nah, itu adalah Ratana Sutta. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa membahas Ratana Sutta ini. Sutta ini lebih panjang lagi, ya. Jadi mungkin bisa minimal 10 kali pertemuan baru habis. Kemudian berikut adalah Tirokuda Sutta. Kalau Tirokuda Sutta itu ini bagaimana kita bisa membantu makhluk-makhluk yang lain, ya. Kemudian terutama makhluk peta. Kemudian Nidikanda Sutta, ya. Jadi kalau tadi untuk untuk membantu makhluk yang lain, kalau Nidikanda Sutta itu khusus untuk mereka yang kebajikannya itu sudah banyak. Kemudian terakhir Metta Sutta. Sang Buddha mengajak kita untuk bagaimana mengembangkan metta, karena dikatakan di dalam Welama Sutta bahwa walaupun seseorang hanya sekejap saja mengembangkan metta, ya, memancarkan metta, dikatakan pahalanya itu jauh lebih besar dari seseorang berdana kepada seorang Buddha, membangun wihara begitu, ya. Jadi hanya sekejap saja mengembangkan metta, ya. Jadi oleh karena itu dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya metta bawana atau pengembangan metta ini, ya. Baik. Jadi Karania Metta Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha itu di kota Sawathi, ya, persisnya di Jetawana. Jadi waktu itu ini secara ringkas sinopsisnya. Jadi waktu itu ada sejumlah biku, 500 biku itu diganggu oleh para dewa pohon terutama di lereng Gunung Himalaya. Nah, karena adanya kasus ini, lantas Sang Buddha membabarkan Karania Metta Sutta ini kepada ke-500 biku tersebut. Ya, bagaimana
caranya untuk melindungi diri. Jadi sutta ini mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai parita. Parita artinya melindungi diri sendiri. Lalu juga sebagai kamathana, sebagai objek meditasi. Jadi objeknya apa? Metta. Ya. Jadi fungsi sutta ini ada dua. Sebagai parita, yang kedua sebagai objek meditasi. Jadi oleh karena itu sebetulnya justru Karania Metta Sutta yang paling sering dibaca oleh umat di wihara ya pada saat kebaktian. Tapi sebetulnya kalau kita lihat isi sutta ini, sebetulnya ini ditujukan ke para biku, bukan untuk umat awam sebetulnya, karena isinya itu dalam. Isinya dalam, maksudnya itu isinya itu cenderung membawa seseorang meninggalkan keduniawian. Justru yang lebih cocok untuk umat awam sebetulnya Manggala Sutta. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa Manggala Sutta itu cocok untuk para biku, juga cocok untuk perumah tangga. Nah, sekarang kita lihat cerita detailnya. Jadi waktu itu menjelang masa wasa begitu, ada satu kebiasaan para biku itu kalau sebelum masuk wasa mereka bertemu dulu dengan Sang Buddha. Nah, karena selama masa wasa itu mereka mau mendalami meditasi. Jadi oleh karena itu seringkali mereka datang menghadap ke Sang Buddha minta objek meditasi. Ya, setelah mendapatkan objek meditasi baru mereka berangkat ke tempat wasa masing-masing. Jadi Jadi mereka konon ini tentu saja menurut kitab komentar. Jadi menurut kitab komentar, jadi para biku itu akan mendapatkan objek meditasi sesuai dengan carita mereka, sesuai dengan karakter mereka. Menurut kitab komentar, ya ini tidak ada di dalam Tipitaka, hanya ada di dalam kitab komentar bahwa ada 6 jenis karakter manusia. Satu yang namanya raga carita, yaitu orang yang lebih dominan nafsunya, ya nafsu lobanya, nafsu kesenangan indriawinya itu lebih dominan, itu yang namanya raga carita. Lalu ada yang lebih dominan dosa carita. Jadi lebih dominan, lebih suka marah-marah. Ya, emosional, orangnya lebih emosional. Lalu yang ketiga, tipe manusia yang ketiga, moha carita, yaitu lebih dominan kegelapan batin, ketidaktahuan, lebih dominan pada dirinya. Lalu yang keempat, witaka carita. Witaka itu orangnya pemikir, segala sesuatu itu dianalisa, ya. Lalu yang keempat adalah sakda carita. Nah, orang tipe yang kelima ini dia tuh tidak suka berpikir, orangnya bakti sekali. Pokoknya kalau gurunya mengatakan A, ya dia ikuti A. Tidak peduli apakah itu masuk akal atau tidak, pokoknya dia ikuti saja. Ya. Nah, itu adalah sakda carita. Kemudian ada lagi yang namanya budi carita. Orang yang lebih dominan itu panya, kebijaksanaannya itu sudah cukup berkembang. Nah, untuk keenam tipe manusia ini, jadi masing-masing tipe ada objek meditasi yang cocok untuk diri mereka. Misalnya untuk raga carita, orang yang lebih dominan nafsu, maka objek meditasi mereka adalah 32 bagian tubuh dan asubha, ya asubha. Ada dua pendekatan sebetulnya terhadap objek meditasi 32 bagian tubuh dan asubha ini. Jadi pendekatan pertama adalah sejenis perenungan saja. Kita membayangkan saja tubuh 32 bagian tubuh itu seperti apa. Itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua
Ada guru yang menyatakan, oh tidak boleh, harus mencapai jana dulu, harus mencapai tingkat tertentu dulu dari meditasinya, baru mampu melihat secara betul-betulan, ya. 32 bagian tubuh kita, termasuk juga 32 bagian tubuh makhluk yang lain, ya. Ya, itu adalah pendekatan yang kedua. Yang mana yang betul? Rasanya dua-duanya betul, karena yang pertama pun di dalam sutta bisa kita temukan, ya. Kemudian dosa carita, objek meditasi yang cocok untuk mereka adalah 4 Brahma Wihara, atau biasanya juga disebut sebagai Appamanya. 4 Brahma, nama lain dari 4 Brahma Wihara itu adalah Appamanya. Tidak ada batasnya. Saudara kita yang dari Mahayana yang sering pakai istilah Appamanya ini, mungkin kalian pernah dengar Si Wu Liang Xin, ya, Si Wu Liang Xin, Ci Bei Si Se, ya, metta, karuna, mudita, sama upeka, ya. Ya, jadi itu untuk dosa carita, orang yang lebih dominan emosi, marah-marah, ya. Kemudian orang yang lebih dominan moha itu adalah maranasati, perenungan terhadap kematian, bahwa setiap saat dia akan mengalami kematian, tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Oleh karena itu dia juga merenungkan, mencoba untuk membangkitkan samvega citta, ya, samvega citta. Ya, ini kira-kira yang 32 bagian tubuh. Kalau 32 bagian tubuh itu dalam kitab komentar seringkali dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian yang lebih banyak unsur padatnya, ya, unsur tanahnya. Jadi dia bersifat padat. Lalu bagian yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah lebih banyak cairannya, ya. Ya, ini sekilas saja. Kemudian 10 asuba, ya, kira-kira ini berbagai jenis mayat, termasuk tengkorak, ya, termasuk tulang belulang, ya. Kemudian belum, ya, nanti. Ya, kemudian untuk yang Vitaka Carita, jadi tipe karakter orang yang suka berpikir, pemikir, suka analisa, maka objek meditasi yang cocok untuknya adalah Anapanasati, ya, perhatian terhadap keluar masuknya napas. Atau bisa juga objek kasina, misalnya kasina tanah, ya, kasina tanah, kasina air, kasina api. Kemudian bagi mereka yang lebih dominan sadda, keyakinan, ya, gampang percaya, maka objek meditasi untuk dirinya adalah Buddha Nusati, ya. Kemudian bagi mereka yang panyanya sudah cukup berkembang, maka ini Jatu Datu Wawatana, meditasi 4 unsur, ya, meditasi 4 unsur. Jadi hati-hati, ada perbedaan antara meditasi kasina dengan meditasi 4 unsur. Meditasi kasina juga ambil objek tanah, air, api, angin. Tetapi itu adalah tanah, air, api, angin, dan betulan begitu. Jadi tanah, ya, kita bikin satu nampan, ditempelin dengan tanah, ya, diisi dengan tanah, taruh di depan kita. Jadi tanah itu betul-betul jadi objek meditasi kita dalam meditasi kasina. Tetapi untuk meditasi 4 unsur, ya, 4 unsur itu tanah, air, api, angin. Tapi bukan objek benda betulannya. Tapi itu yang kita menjadi objek meditasi kita itu adalah sifat dari 4 unsur itu, sifat dari tanah itu. Misalnya tanah mempunyai 6 sifat, yaitu keras, lembek, kasar, licin, berat, ringan. Jadi 6 sifat itu. Jadi untuk meditasi 4 unsur, ya, kita memperhatikan semua sifat itu atau hanya memperhatikan satu sifat saja. Biasanya semua sifat, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan unsur-unsur di tubuh kita.
Ya, itu sekilas tentang objek meditasi untuk keenam tipe manusia. Tetapi dalam kenyataannya sejauh ini yang saya perhatikan, di dunia ini tidak ada satupun guru meditasi yang menggunakan cara ini. Jadi dari keenam tipe manusia ini juga dikatakan ada satu objek meditasi yang cocok untuk semua orang, yaitu anapanasati. Anapanasati. Jadi oleh karena itu lebih banyak menggunakan anapanasati. Dan sekali lagi, saya belum pernah melihat satu guru meditasi pun yang menggunakan cara ini. Maksud itu memberikan ke meditator ya objek meditasi berdasarkan karakter ini. Karena untuk menentukan karakter itu kadang sulit juga ya. Dalam situasi tertentu orang cenderung emosi. Dalam situasi tertentu mungkin dia lebih sebagai pemikir ya. Nah, terhadap orang-orang tertentu mungkin dia itu percaya saja ya. Jadi sulit untuk menentukan tipe manusia. Ya, baik, kita lanjut. Jadi ceritanya waktu itu ada 500 biku ya. Mereka datang menghadap, mereka satu rombongan lalu menghadap ke Sang Buddha menjelang masuk wasa, minta objek meditasi. Lalu setelah masing-masing biku ini diberi objek meditasinya, kamathana itu objek meditasi, maka mereka itu mencari tempat tinggal yang sesuai. Lalu juga mereka mencari tempat untuk melakukan pindah cara yang sesuai. Karena ada sejumlah kriteria. Kalau di sini mungkin kita sebut pindapata ya, pindapata. Nah, jadi ada sejumlah kriteria untuk tempat pindah cara. Jangan terlalu jauh, jangan sampai menghabiskan waktu berjam-jam ya, hanya untuk pergi pindapata, lalu nanti kembali juga berjam-jam begitu. Nah, nanti waktu kita habis untuk jalan di jalan, mana ada waktu lagi untuk belajar yang lainnya. Jadi jangan terlalu jauh juga. Lalu juga tempat tersebut masih ada ada orang yang bersedia untuk memberikan makanan kepada kita. Jadi jangan sampai juga kampung di sekitar tempat tinggal bikunya itu penduduknya itu sedemikian miskinnya untuk memberi mereka makan sendiri saja, untuk makanan mereka sendiri saja itu susah, apalagi mau kasih ke para biku. Dan memang kalau dari sejarah kita juga lihat sejarah di India, ketika masyarakat di India itu sudah mulai makmur, baru mulai berkembang, mulai banyak para petapa dan para samana. Jadi ketika masyarakat masih miskin, sulit untuk menyokong para petapa. Ya, para petapa mereka pindah cara, ya sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi oleh karena itu, sebelum para biku itu 500 biku ini mereka memutuskan mau wasa di mana, mereka survei tempat dulu. Ya, survei tempat dulu. Jadi lihat tempatnya cocok sebagai tempat tinggal atau tidak. Lalu untuk mendapatkan makanan gampang atau tidak. Ya. Nah, kemudian akhirnya mereka sampai ke kaki Gunung Himalaya. Ya, dekat dengan kaki Gunung Himalaya. Kalau kita lihat kota Sawathi, ya, sebetulnya sudah sangat dekat dengan Gunung Himalaya ya. Jadi oleh karena itu kalau mereka jalan kaki dari kota Sawathi ke kaki Gunung Himalaya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi akhirnya mereka sampai ke kaki Gunung Himalaya. Nah, ada satu tempat di mana itu hamparan batunya itu seperti kristal biru ya. Lokasinya cantik sekali. Lalu
dihiasi hutan belukar yang sejuk dan teduh. Kadang-kadang kita dengar, oh Bante, ini tempat meditasi ini sangat indah begitu. Tapi kadang-kadang saya pikir, waktu kita sedang meditasi kan matanya merem. Jadi walaupun tempatnya seindah apapun, itu kita mana bisa menikmatinya, matanya merem, mana bisa lihat yang lain. Tapi kalau teduh, sejuk, itu memang bagus, karena tidak butuh AC. Karena kalau tempat meditasinya itu terlalu panas, susah, ya, kita gerah, ya, tidak tahan duduk berjam-jam, ya, sangat menderita. Kemudian tanahnya berpasir bagaikan lembaran perak, lalu pasir-pasirnya ada yang agak besar, lalu berkilauan karena kena sinar matahari, sehingga dikatakan pasirnya itu kayak mutiara, ya. Kemudian dikelilingi oleh kumpulan air yang sejuk dan bening, karena air juga sangat penting, ya. Kalau sulit untuk mendapatkan air, entah itu untuk mandi atau untuk minum, itu susah juga. Tapi untuk mandi sepertinya masih oke. Karena zaman dulu itu sepertinya ada peraturan winaya, biku itu 2 minggu baru boleh mandi 1 kali. Ya, jadi sepertinya bikunya itu juga mandinya itu tidak sering-sering, ya. Oke, ya. Kemudian lalu setelah mereka sampai di kaki gunung Himalayanya, lalu mereka langsung survei, ya. Keesokan harinya mereka melakukan pindah cara ke desa yang tak jauh dari tempat yang mereka pilih tadi itu. Lalu konon, ya, ada ribuan penduduk yang tinggal di desa tersebut. Umumnya mereka memiliki sakda yang cukup bagus, ya. Mereka dengan gembira memberikan dana makanan, memberikan pindapata kepada para biku, ya. Kemudian setelah mereka melihat para biku datang, lantas mereka tahu itu menjelang masuk wasa, sehingga mereka minta para biku berwasa di sana. Dan mereka menjanjikan, kami akan buatkan kuti untuk para Bante, dan kami juga akan menyediakan berbagai perlengkapan hidup untuk para Bante, ya. Kemudian hari kedua, para biku survei lagi ke desa yang lain yang dekat sana juga. Karena kalau hanya mengandalkan satu desa di mana ada 500 biku yang wasa di sana, tentu saja itu tetap tidak cukup, ya, tidak cukup, agak riskan. Jadi oleh karena itu perlu survei ke desa yang lain, ya, yang kedua. Mereka survei ke desa yang kedua, itu juga umatnya memiliki sada, juga memberikan dana makanan yang cukup, juga minta mereka wasa di sana. Lantas para biku mengambil kesimpulan, kalau begitu kami boleh wasa di sini, tak ada rintangan untuk berwasa di sini. Kemudian mereka mulai masuk ke hutan belukar, ya. Jadi tadi dikatakan hamparan pasirnya ini, tapi sebetulnya dekat sana juga banyak hutan, ya, banyak hutan. Jadi mereka sepanjang hari dengan bersemangat untuk berlatih meditasi. Juga mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai yoniso manasikara. Yoniso manasikara ini secara harafiah, manasikara itu berarti perhatian. Yoniso, kalau saya terjemahkan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang ada yang terjemahkan secara bijaksana. Jadi perhatian sebagaimana mestinya, atau perhatian secara bijaksana. Kalau ada yoniso manasikara, berarti juga ada ayoniso manasikara. Apa bedanya? Untuk satu objek kita bisa yoniso manasikara,
bisa juga ayoniso manasikara. Ya, misalnya ketika kita berhadapan dengan makanan. Makanan punya dua aspek. Ya, makanan punya dua aspek. Satu, rasanya enak, tentu saja ini secara umum, rasanya enak. Satu lagi, ya, ini dia bisa mempertahankan hidup kita. Jadi kalau ayoniso manasikara, perhatian yang tidak semestinya. Jadi ketika kita berhadapan dengan makanan, lantas kita melihat aspek enaknya itu, aspek enak, tidak enaknya itu yang bisa menimbulkan kotoran batin kita, itu yang namanya ayoniso manasikara. Perhatian yang tidak semestinya. Kita memperhatikan aspek yang bisa menimbulkan kotoran batin kita. Tapi kalau sama kita berhadapan dengan makanan, kalau kita yoniso manasikara, kita memperhatikan aspek yang tidak akan menimbulkan kotoran batin kita, maka itu disebut ayoniso manasikara. Misalnya, ketika berhadapan makanan, kita merenungkan bahwa makanan ini, saya makan makanan ini hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saya. Ya, bukan keenaknya, bukan ketidak enaknya. Begitu juga terhadap kita berhadapan dengan manusia. Kalau kita melihat cantiknya, melihat aspek gantengnya, itu adalah ayoniso manasikara. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan manusia, ya, makhluk hidup lainnya, kita melihat aspek asubanya, ya, melihat aspek asubanya, maka itu dikatakan yoniso manasikara. Jadi sekali lagi, terhadap satu objek kita bisa melihat dengan dua sudut pandang. Ya, satu yoniso manasikara, satu ayoniso manasikara. Jadi waktu itu ya para biku dikatakan juga ini mengembangkan yoniso manasikara, perhatian yang semestinya. Ya, jadi mereka itu bermeditasi di bawah pohon. Lalu ada sejumlah biku karena meditasinya cukup bagus, ya, mencapai samadhi, karena dikatakan ketika seseorang memasuki samadhi, batinnya itu akan bercahaya, ya, tubuhnya akan mengeluarkan cahaya, terutama batin akan mengeluarkan cahaya. Jadi karena kecemerlangan para biku, akhirnya itu membuat para dewa pohon itu agak terganggu karena terlalu terang. Terlalu terang. Jadi itu membuat dewanya itu ini terganggu, ya. Jadi akhirnya awalnya mereka tinggal di atas pohon, akhirnya turun dari pohonnya, ya, turun dari pohonnya, lalu bersama ada dewa yang menggendong anaknya. Karena ada dewa tingkat rendah seperti dewa pohon, kan umumnya kan dikatakan dewa itu lahirnya melalui lahir secara spontan. Apa ya istilahnya, saya kok lupa. Lahir secara spontan. Jadi kalau lahir secara spontan langsung menjadi orang dewasa. Tapi ada dewa tingkat rendah tertentu, misalnya ada sebagian dewa pohon, tidak semua. Ada sebagian dewa pohon itu lahirnya bukan secara spontan, tapi lahir melalui rahim juga. Jadi kalau dewanya itu beranak, ya, anaknya itu dari lahir bayi dulu, lalu pelan-pelan membesar begitu. Ada sebagian dewa begitu. Nah, jadi ada sejumlah dewa pohon itu mereka punya anak kecil. Jadi anak kecilnya pun itu terpaksa mereka gendong ke bawah lalu mondar-mandir, ya, di tempat lain begitu, karena mereka terganggu dengan cahaya, ya, cahaya para biku. Jadi mereka terpaksa turun dari pohon. Nah, lalu setiap hari begitu. Lalu setelah pikir-pikir, ini para bante akan wasa di sini. Berarti kita selama 3 bulan ini akan susah untuk tinggal di tempat kita, akan terganggu terus oleh para biku ini. Jadi akhirnya
Akhirnya mereka ini mencoba supaya para biku itu jangan wasa di sanalah, karena para biku itu mengganggu kita. Akhirnya mereka menyusun strategi bagaimana caranya itu menakut-nakuti para biku supaya mereka tidak wasa di sana. Jadi akhirnya pada malam hari, ketika malam hari tiba, para biku sedang menjalankan tugas samana mereka, yaitu berlatih meditasi. Maka ini para dewa pohon itu memperlihatkan wujud yaka, wujud yang menyeramkan, ya. Lalu mereka berdiri di kejauhan. Para dewa umumnya dalam kondisi biasa kita tidak bisa melihat mereka. Begitu juga hantu, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa kasih lihat, memperlihatkan diri mereka. Entah itu yang asli atau kebanyakan adalah terserah mereka mau berubah wujud seperti apa. Jadi ada dewa yang memperlihatkan diri mereka itu seperti sesosok yaka yang menyeramkan, lalu mereka berdiri di kejauhan, ya. Bayangkan biku sedang meditasi, ketika buka mata sebentar, kejauhan ada ada sosok yang menyeramkan, ya. Jadi bagi biku yang tentu saja ini kan mereka belum mencapai kesucian, ya belum mencapai kesucian. Jadi bagi sejumlah biku ya itu mengguncang batin mereka, ya. Atau mereka mengeluarkan suara yang menakutkan, ya, suara yang menakutkan, dan membuat para biku jantungnya itu berdetak hebat, ya. Ada sebagian biku yang sampai mukanya itu pucat pasi begitu. Dan akhirnya ada cukup banyak para biku itu, ya, ini yang batinnya itu belum kokoh, itu mereka sampai tidak bisa meditasi, ya. Mereka sampai kehilangan sati, ya. Lalu kadang juga para dewa itu bukan hanya dari segi visual, dari segi suara saja mengganggu para biku. Dari segi penciuman pun mereka mengeluarkan bau busuk, ya. Dewa itu sebetulnya aslinya wangi, ya. Wangi, atau paling tidak itu tidak ada bau. Tapi untuk mengganggu, ya, para biku, mereka juga mengeluarkan bau busuk, ya, supaya bikunya itu tidak betah tinggal di sana. Jadi para biku yang meditasi, ya, sampai karena pikirannya macam-macam, akhirnya tegang, ya, kepalanya seolah-olah mau pecah. Tapi waktu itu mereka tidak bercerita satu sama lainnya. Mungkin merasa ini hanya masalah saya sendiri, ya, masalah saya sendiri. Jadi tidak perlu mengganggu bante yang lain, tidak perlu mempengaruhi bante yang lain. Sampai satu saat, ya, para biku kan mempunyai kebiasaan setiap hari uposata, ya, setiap Cei Capgo atau setiap bulan purnama atau bulan gelap, para biku itu biasanya berkumpul bersama. Jadi mungkin awalnya biasanya itu sehari-hari mereka tinggal pisah-pisah, ya, terpencar-pencar di dalam hutan. Tapi ketika hari uposata semua kumpul di satu tempat yang sudah dijanjikan. Jadi mereka bersama-sama mengulang patimokkha atau mendengarkan pengulangan patimokkha. Nah, jadi biasanya itu setelah pembacaan patimokkha biasanya ada sejenis anusasana, briefing secara singkat dari biku yang paling senior kepada biku-biku yang junior lainnya. Jadi waktu biku seniornya itu memberikan briefing kepada para biku junior, ya, dia ini berpikir saat baru masuk beberapa hari, para biku itu kulitnya masih bersih, terang, indrianya bening. Tapi sekarang kok biku-bikunya itu kurus, lalu pucat pasi, ya. Lantas dia tanya, apakah tempat ini tidak sesuai
untuk wasa, kok kalian jadi begitu sekarang? Ya, mungkin dewa pohonnya itu nggak berani mengganggu yang senior ini. Jadi dewa pohonnya itu hanya mengganggu biku-biku yang junior. Jadi biku senior ini dia tidak tahu keadaannya. Lantas ya dia tanya, awalnya kalian datang ke sini kok masih sehat-sehat, wajahnya masih bersih begitu, kok sekarang menjadi kurus, pucat pasi begitu, ya kusut begitu. Nah, lantas seorang biku mulai cerita, ini karena kami mengalami ini, terganggu, ya. Setelah satu orang biku cerita, biku yang lain, iya saya juga mengalami begitu. Mulai terungkap, ya, apa yang dialami oleh kebanyakan biku yang wasa di sana. Lalu biku senior tersebut dia mengatakan ada 2 cara untuk masuk wasa. Jadi ini kan mereka baru masuk wasa mungkin 1-2 minggu begitu, ya. Jadi biku senior ini dia bilang ada 2 cara masuk wasa. Misalnya secara resmi masuk wasanya itu bulan 7. Kebanyakan biku masuk wasanya di bulan 7. Tapi kalau kondisinya seperti yang terjadi saat ini tidak sesuai, maka mereka masih punya kesempatan untuk cari tempat lain lagi untuk masuk wasa ulang di bulan 8. Itu yang dimasukkan dengan ada 2 cara untuk masuk wasa. Jadi kalau misalnya tempatnya tidak sesuai, ya berarti harus pindah ke tempat yang lain. Ya akhirnya mereka para biku itu putuskan, udah kita pindah saja, ya kita merapikan dulu tempat tinggal kita, lalu membawa pata dan jubah mereka karena itu adalah harta para biku, ya. Lalu diam-diam mereka tidak memberitahu ke umat yang di desa, karena kalau mereka memberitahu pasti itu akan disuruh untuk tetap tinggal di sana. Ya, lalu mereka juga pasti nggak enak untuk cerita ke umat apa yang mereka alami. Jadi akhirnya mereka diam-diam berangkat ke kota Sawathi. Mereka mau mencari petunjuk, mau minta petunjuk dari Sang Buddha. Jadi akhirnya mereka berangkat lagi ke Sawathi untuk bertemu dengan Sang Buddha. Lalu ketika mereka datang ke Jetawana, tempat Sang Buddha wasa, lalu Sang Buddha ketika melihat mereka, loh, para biku itu kalau sedang wasa itu tidak kemana-mana, tidak berkelana. Ini kok kalian datang ke sini ketika sedang wasa, itu kan melanggar peraturan latihan, ya. Lalu kenapa kalian lakukan seperti itu? Lalu lalu mereka cerita, lalu Sang Buddha mencoba untuk meneropong dengan batin beliau untuk mencari apakah ada tempat wasa yang lebih sesuai. Tapi ternyata tidak ada. Akhirnya Sang Buddha mengatakan tak ada tempat lain. Pergilah. Bila ingin terbebas dari, maksudnya itu kembali ke tempat wasa semula. Kalian kembali saja ke tempat wasa semula. Lalu bila ingin terbebas dari ketakutan, maka gunakanlah ya metta sutta ini, ya ajaran tentang metta ini sebagai parita dan kamathana. Sebagai parita artinya para biku seyogianya tiap hari membaca metta sutta ini. Lalu di samping baca, kalau baca kan kadang juga kita nggak paham artinya. Jadi di samping kita membaca sutta ini, kita juga mengembangkan metta bawana. Kita juga memancarkan metta kepada makhluk-makhluk yang berada di sekeliling kita. Itu yang dimaksudkan, ya. Nah, versi yang lain, ini menurut kitab komentar juga, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan, kembalilah ke tempat semula. Jadi penghuni hutan seyogianya tahu melindungi diri sendiri dengan cara
setiap senja dan pagi itu membaca metta sutta, mengembangkan metta, lalu merenungkan asubha, ya, merenungkan maranasati, lalu juga mengembangkan samvega citta dengan merenungkan 4 landasan yang bisa menimbulkan samvega citta. Lalu setelah Sang Buddha membabarkan sutta ini, ya akhirnya para biku kembali ke tempat wasa mereka. Karena setiap hari membaca metta sutta ini dan karena setiap hari mengembangkan metta, memancarkan metta ke sekeliling, akhirnya mereka tidak lagi diganggu oleh para dewa. Ya, jadi itu kira-kira secara ringkas asal usul mengapa Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Kemudian tadi ada disinggung tentang samvega citta. Apa terjemahan, apa arti samvega citta? Standarnya bagaimana ya? Tadi saya agak tersenyum-senyum waktu awal karena saya mendengar terjemahan satwa. Karena menurut kamus itu satwa itu binatang. Nah, kita ini disebut satwa, ya. Ya, samvega citta biasanya diterjemahkan sebagai apa? 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 Suaranya agak keras. Hah? Tergugah. Oh, batin yang tergugah. Ya, secara harafiah samvega itu artinya obok-obok. Ya. Jadi samvega citta berarti batin kita itu terobok-obok, tergugah, ya, tergugah. Atau bahasa Inggrisnya itu sense of urgency. Jadi oleh karena itu kadang-kadang di literatur Indonesia juga diterjemahkan sebagai kemendesakan, ya, perasaan kemendesakan. Ya, itu sebetulnya terjemahan dari Inggris langsung, sense of urgency. Tetapi kalau kita mau terjemahkan secara langsung samvega citta, kalau menurut saya memang ini ketergugahan, ya, ketergugahan batin, ya, citta itu kita terjemahkan sebagai batin. Jadi kalau menurut kitab komentar ada 8 hal yang bisa menimbulkan samvega citta kita, ya, yaitu merenungkan 8 dukkha yang bisa timbul. Ya, dukkha karena kelahiran, dukkha karena usia tua, dukkha karena sakit, dukkha karena meninggal, ya, dukkha karena terlahir di alam rendah, 4 alam rendah, yaitu neraka, binatang, peta, dan asura. Lalu juga dukkha di masa lalu, di masa sekarang, juga di masa yang akan datang. Ya, jadi itu kira-kira 8 hal, 8 objek perenungan yang bisa menumbuhkan samvega citta, ya, batin yang tergugah. Oke, baik, itulah kira-kira sekilas, ya, asal usul Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Sekarang jam berapa? Oh, 10.46, ya, sudah ini juga. Oke, mulai besok malam, ya, besok malam kita akan mulai masuk ke isi sutta ini, ya, ke isi sutta. Ya, baik, mungkin biasanya ada tanya jawab. Ya, oke, mungkin 5 menit tanya jawabnya, ya. Oke, silakan. Di sana ada yang angkat tangan, mungkin pengurus atau panitia, petugas bisa memberikan mic-nya. Oh, sana juga ada ya. Ya, pokoknya kalian atur.
Bante Namo Buddhaya. Bolehkah Bante menjelaskan secara singkat beda antara Asubha dan Maranasati? Karena apakah ada irisannya dalam merenungkan kematian? Itu pertanyaan. Boleh lebih keras. Mohon dijelaskan secara singkat perbedaan antara meditasi Asubha dan Maranasati. Asubha sama Maranasati. Apakah ada irisan karena sama-sama objeknya kematian? Oh tidak. Kalau Asubha itu kita betul-betul mengambil objek jenazah, ya, jenazah yang sedang bengkak, sedang membiru, sedang berdarah-darah, mayat yang terpotong-potong begitu. Sedangkan kalau Maranasati kita tidak mengambil objek real begitu. Jadi kita lebih merenungkan aspek kematian itu sendiri, bahwa oh ini saya suatu saat akan mati, ya, suatu saat saya akan mati, ya, dan kapan saya mati saya belum tahu begitu. Jadi setahu saya begitu, ya, setahu saya begitu. Saya kurang tahu bagaimana guru meditasi yang lain, ya. Setahu saya begitu. Itu kira-kira jawaban saya. Memadai? Sorry. Makasih Bante. Satu lagi Bante. Ya. Apakah Bante lebih menganjurkan kita menguasai satu objek meditasi dulu, atau kita boleh memilih objek sesuai hari itu, kondisinya lebih gimana, memilih objek sesuai misalnya yang Buddhanusati atau Anapanasati? Makasih Bante. Itu saja. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa objek yang cocok untuk semua tipe manusia itu adalah Anapanasati. Memang bisa saja sih kita memilih objek seperti yang dikatakan tadi sesuai dengan carita, ya, karakter. Tapi sekali lagi untuk mengenal karakter itu sulit. Ada satu cerita juga. Saya pernah dengar itu konon berhubungan dengan Sang Buddha sendiri. Jadi waktu itu Bante Sariputta itu dia punya dia baru menabiskan seorang biku baru. Nah, setelah biku baru ini ditabiskan oleh Bante Sariputta, dia langsung meditasi sendiri. Dia ambil objek Asubha. Mungkin merasa senang, ya, akhirnya dia ambil objek Asubha, dia latihan, setelah cukup lama latihan ternyata tidak mengalami kemajuan. Akhirnya dia mendatangi Bante Sariputta, tanya, saya ini cocok meditasi apa? Objeknya apa? Lantas Bante Sariputta karena lihat biku muda ini orangnya ganteng, mungkin dia melekat terhadap kegantengannya itu, akhirnya kasih dia objek Asubha lagi. Kasih dia objek Asubha. Lalu biku ini dia mungkin juga tidak cerita bahwa sebelumnya itu dia sudah latihan Asubha. Jadi dia kembali lagi latihan, setelah sejumlah waktu tidak ada hasilnya juga. Akhirnya dia mendatangi lagi Bante Sariputta. Lalu Bante Sariputta waktu itu juga akhirnya menuntun biku muda ini untuk langsung berhadapan dengan Sang Buddha saja. Lalu Sang Buddha melalui mata batinnya melihat bahwa biku muda ini dalam banyak kelahiran lampaunya itu hidup sebagai seorang pengrajin emas. Hidup sebagai pengrajin emas. Nah, akhirnya Sang Buddha memberikan objek meditasi, yaitu dia melakukan visualisasi terhadap sekuntum bunga teratai yang terbuat dari emas. Jadi karena kelahiran lampaunya itu pengrajin emas, sehingga ini tiap hari lihat emas, sehingga ketika membayangkan emas gampang sekali, ya. Jadi karena dia mendapatkan objek yang sesuai dengan kelahiran lampau dia, akhirnya konon
tidak lama kemudian ya dia dalam meditasi mengalami kemajuan dan akhirnya mencapai tingkat kesucian tertinggi. Ya, tapi ya kembali lagi saat ini kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan orang sekaliber Sang Buddha, Bante Sariputta saja, ya orang sekaliber Bante Sariputta saja masih kadang belum mampu untuk memberikan objek yang sesuai. Jadi karena kita saat ini tidak tahu karakter kita persisnya seperti apa, jadi oleh karena itu yang paling cocok itu adalah Anapanasati. Dari pengalaman seringkali juga ya, dulu ketika saya retret dalam jangka panjang ikut sejumlah guru meditasi, kadang cukup banyak ya, bukan kadang cukup banyak yogi yang ini setelah mencoba Anapanasati sekian tahun gitu tidak maju-maju, lantas ini mereka minta ganti objek meditasi, misalnya ganti objek Kasinatana ya, atau objek yang lainnya ya, yang paling sering sih memang Kasinatana. Lalu setelah mereka ganti objek sama aja, tetap tidak maju-maju. Jadi dalam hal ini seseorang tidak maju dalam meditasi sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi. Satu bisa jadi karena objek yang tidak sesuai, tapi satu faktor yang lain lagi bisa jadi karena paraminya memang kurang. Dalam kelahiran lampau kita itu memang masih kurang meditasi, sehingga kalau sekarang meditasi walaupun ketemu dengan guru yang hebat tapi tetap sulit untuk mengalami kemajuan yang signifikan. Jadi oleh karena itu ya hati-hati ya, belum tentu kalau kita ganti objek meditasi akan bisa mengalami kemajuan yang signifikan dalam meditasi. Itu kira-kira jawaban saya ya. Ada lagi? Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, tidak ada, ya? Tidak ada ya? Ya, oke. Ya. Terima kasih atas dhamma desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Titayano Mahathera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Titayano Mahathera sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti umat dengan membacakan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang udam pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balam.